Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idham ST, jadi saya sebagai guru elektro di SMKN 2 Kuripan. Kemudian yang kedua sebagai pembina ekstrakurikuler teknologi tepat guna di SMKN 2 Kuripan. Teknologi tepat guna ini adalah sebuah ekstrakurikuler yang didirikan secara resmi dimulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2018. Nah, secara resmi untuk menjadi ekstrakurikuler adalah tahun 2019. TTG ini bidangnya adalah membuat atau menciptakan alat inovasi ataupun membuat alat yang dikembangkan, yang sudah ada yang dikembangkan. Nah, kemudian apa saja yang kami kerjakan di ekstrakurikuler TTG ini adalah di sini punya aktivitas yang secara rutinnya adalah di 2 kali dalam seminggu. Jadi kegiatan untuk latihan untuk mendesain, merancang, dan memodifikasi alat itu 2 kali seminggu. Beberapa event ataupun lomba yang pernah ikuti adalah tahun 2019 bulan Desember itu mendapatkan juara 2 untuk lomba teknologi tepat guna tingkat provinsi dengan membuat karya alat pertanian yang ramah lingkungan untuk penyemprotan tanaman tanpa menggunakan listrik. Nah, kemudian di tahun 2020 itu juara 1-2 di lomba LKTI tingkat provinsi yang diadakan oleh STIPAK. Nah, kemudian yang di tahun 2020 juga mendapatkan juara 1 dan juara 3 dengan menciptakan alat irigasi berbasis IoT. Jadi alat irigasi ini yang kemudian digunakan untuk mengontrol irigasi air, semua bagian untuk irigasi termasuk suhu, kelembaban, tinggi air, pengantisipasi banjir dan sebagainya, itu termasuk palang air itu dikendalikan melalui HP Android dan bisa juga menggunakan HP yang lama. Nah, kemudian di bulan September sampai dengan Oktober 2020 mendapatkan juara 2 untuk IoT tingkat nasional dengan alat protokoler COVID. Nah, kemudian yang terakhir di bulan November itu mendapatkan masuk ke dalam top up 14, artinya 40 besar startup Indonesia. Itu kami masuk ke dalam startup yang diadakan oleh kompetisi startup yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian. Ambilkan baut bekas mur yang 12, baut mur 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Effendi. Saya kelas 11 Elin dari SMK Negeri 2 Kuripan. Saya anggota dari tim TTG SMK Negeri 2 Kuripan. Saya sebagai programmer atau di bagian kontrolnya. Selama saya di TTG, saya pernah membuat alat cuci tangan otomatis, kemudian hand sanitizer otomatis, kemudian palang pintu, dan saya pernah membuat palang pintu air berbasis IoT dan juga menggunakan koneksi Bluetooth. Selama saya di TTG, banyak sekali pengalaman saya dapatkan dan juga ilmu yang saya dapatkan dari pembina saya, yaitu Pak Idham. Susah senangnya itu banyak sekali. Kesulitannya dulu di TTG itu karena masih baru, masih kelas 1, jadi belum mengenal
program itu harus belajar dari awal, harus tahu dasar-dasar dari Arduino karena kita di sini menggunakan Arduino. Kemudian untuk bahasanya juga kita harus pahami. Itu sih, cuman itu kesulitannya. Kemudian ketika ada project terus alat atau bahan nggak ada, itu harus nunggu selama beberapa hari. Nama saya Lalu Azmat Bahadur. Kelas saya 11 Elin, Elektronika Industri. Di tim TTG ini saya fokusnya di mekanikal. Motivasi saya di tim TTG ini untuk menambah wawasan dan kreativitas, karena banyaknya barang-barang bekas yang diuraikan kembali dan jadilah sebuah alat. Kalau untuk alat portal Kopit ini, untuk bahan-bahannya tidak semua dibeli, karena kita bisa menggunakan alat-alat bekas yang tidak terpakai. Nah, sampai sekarang ini dua produk yang sedang kami kerjakan, yang sudah kami pasarkan adalah satu alat protokoler Kopit yang kemarin mendapatkan juara 2 nasional dengan IoT system, itu sudah terjual sebanyak 4 unit. Kemudian yang untuk mesin roasting kopi sampai saat ini kami sudah menjual sebanyak 3 unit dan dalam proses pengerjaan itu 3 unit lagi. Nah, apakah perjalanan kami selama di TTG ini adalah lancar-lancar saja? Tentu tidak. Jadi dari proses awal perjuangannya itu untuk tempat kami belum ada, jadi masih nitip di bengkel, terkadang di bengkel elektro, terkadang di bengkel mesin. Awal apa saja progres awal dari mereka, dari siswa, progres mereka itu pada awalnya adalah kami mencari bahan-bahan bekas yang bisa digunakan untuk praktek. Jadi mulai dari pembuatan kerajinan tangan dari barang sampah, kemudian membuat gas dari plastik, kemudian membuat beberapa kreasi dari bahan bekas dan segala macam. Bagaimana dengan dana? Di awal perjalanan itu kami menggunakan sebisa mungkin dana adalah tidak meminta dari sekolah. Jadi bagaimana caranya dana itu benar-benar dari kami sendiri dengan memanfaatkan barang-barang yang ada. Jadi barang-barang yang bekas. Nah, khusus untuk yang lomba kemarin, untuk yang ke tingkat nasional, itu perjalanannya itu di awal pertama kali kami membuat itu pernah itu ditolak. Jadi artinya alat ini untuk protokoler Kopit ini kami buat sudah beberapa dipasarkan yang memang yang untuk otomatis hand wash-nya, kemudian kami membuat untuk otomatis hand sanitizer sampai ke palang pintu. Itu sempat ditolak karena belum sesuai dengan yang dicapai. Tapi ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami di TTG sampai akhirnya kami buat alat itu sampai jadi. Setelah jadi kemudian baru diikutkan lomba di Kemenpan RB, kemudian dengan di IoT. Alhamdulillah setelah boomingnya di Kemenpan RB dengan IoT itu barulah di situ pemerintah daerah alhamdulillah memberikan apresiasi dari hasil kami. Nah, untuk yang sekarang ini khusus yang
paling banyak kami lakukan adalah memproduksi mesin roasting dengan teknologi digital yang berbasis IoT. Kenapa harus IoT? Karena sekarang di industrialisasi 4.0 ini termasuk dari Kemenperin sendiri bahwa bagaimana caranya sekarang IoT itu digabungkan dengan IKM, ya. Jadi kalau sekarang kami berbicara di TTG ini sendiri sudah berbicara tentang sekedar ekstrakurikuler, tetapi kami sudah berbicara tentang unit produksi. Harapannya ke depan yang pertama, sementara COVID ini berjalan, jadi kami berharap semoga secepatnya, artinya COVID ini berlalu dan kami bisa merekrut untuk adik-adik siswa yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah dari pihak sekolah, untuk saat ini ruangan kami juga artinya masih terbatas, tapi sudah ada kemarin beberapa asumsi dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kami ruangan yang lebih luas untuk produksi. Kemudian yang berikutnya dari pemerintah juga kami berharap adanya apresiasi atau bantuan yang berhubungan dengan kegiatan kami di sekolah. Mudah-mudahan sekarang dari pihak pemerintah provinsi sendiri sedang mengusahakan kami untuk sekolah kami ini mendapatkan BLUD. Apa itu BLUD? Badan Layanan Umum Daerah, yang artinya nanti sekolah itu boleh membuat usaha di dalam sekolah dan itu sedang berjalan. Semoga itu lebih cepat realisasi. Akhirnya untuk factory teaching di SMK, terutama khususnya di SMK, kami di SMK ini adalah berbasis produk. Jadi sementara aturan yang ada adalah tidak memperbolehkan sekolah itu untuk membuat usaha. Nah, semoga dengan hadirnya BLUD itu dan dipercepat lagi bahwa kami di sini yang khususnya di TTG dengan produk-produk kami ini bisa menjadi badan usaha yang diakui oleh daerah dan diakui oleh negara, bisa lagi untuk merekrut alumni untuk produksinya, bisa untuk membantu masyarakat sekitar dan lain-lainnya.